Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam di Aus Flows. Di sini kita akan berbincang mesra dengan dua sister. Oke. Mereka ini adalah bukan tamu spesial. Oke. Sister dari apa ya? Bisa dibilang mereka bukan tamu dari luar, mereka itu masih kakak saya gitu. Kita mau bahas tentang PLB-an gitu, cuman yang satu belum ngomong berapa orang. Oke. Yang diajak masuk dalam vlog ini ada 2 orang. Yang pertama dari Fakultas Keguruan Bahasa Inggris dan yang satu lagi dari Fakultas Keguruan Pendidikan Luar Biasa. Luar biasa bukan? Oke. Jadi kita panggil aja langsung ya. Dua-duanya mungkin mereka udah siap sekarang ya. Dan sister, come here. Oh my god, masih selfie dia. Oke. Jadi mau mulai. Oke, check it out. Oke, di sini ada 2 orang tadi nih yang disebutin. Yang satu dari bahasa Inggris dan satu dari pendidikan luar biasa. Sapa dulu dong. Hai. Oke, boleh dong kenalan dulu dong sis. Saya Amanda dari Bahasa Inggris, mahasiswa semester akhir. Saya adalah dari Pendidikan Luar Biasa semester 6. Wow, cantik-cantik kan? Mama. Oke, kita mau bahas-bahas kakak-kakak, sister, tahu nggak sih kenapa kalian diundang ke dalam vlog ini? Katanya mau dibayar. Hah, dibayar? Oh my god, ini nggak berbayar ya, ini gratis banget. Oh my god. Saya nggak tahu apa-apa loh. Nah, jadi kita tuh di sini kita tuh di sini mau ngebahas soal PLB-an. Nggak asing kan kita dengar soal PLB. Tadi udah ada nih ngomong PLB kan. Nah, ada 10 pertanyaan soal PLB-an. Kita lihat dari 2 perspektif yang berbeda. Yang satu dari umum dan satu dari jurusannya langsung. Oke, udah siap belum ngejawab pertanyaannya? Oke, insya Allah. Santai aja, kita di sini diskusi santai aja ya. Kata dia bilang berbincang mesra ya, jadi gitu ya kan. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Siapa dulu nih yang mau ditanya? Hai. Oke, dari Sister Amanda. Oke, asik ya. Oke. Pertanyaannya adalah kesan pertama kali mendengar pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus itu dari mana? Dari mana? Bagaimana kesannya? Aduh sis, maaf, grogi. Kesan pertama ya dengar kata PLB itu pasti banyak anak autisnya. Autisnya? Kenapa tuh? Luar biasa. Ya, menurut saya ya autis itu ya seperti itu gitu. Jadi maksudnya ngedar autis, luar biasa gitu. Iya, luar biasa. Bener-bener dari hiperaktifnya, pola pikirnya, sikapnya dan segala rupanya. Oke. Jadi dari pandangan sis Amanda ini tuh kalau dengar pendidikan luar biasa tuh pasti autis gitu ya, langsung nangkepnya ke autis gitu ya. Padahal kan di PLB tuh banyak ya, nggak cuma autis gitu kan ya. Ada apa aja sis? Ada tunanetra, tunarungu, autis juga termasuk, tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, dan disabilitas lainnya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut tanya ke sis Adela. Kesan pertama ngedengar PLB itu gimana sih? Kesan pertama pertama-tama tuh sebenarnya biasa aja ya, karena nggak niat sebenarnya kesana, cuman gak ada excited gitu ngedengar PLB, wow gitu nggak, atau tidak PLB gitu. Oh ya ampun, dia nggak pernah niat masuk PLB. ya ampun. Terus tapi makin kesini tuh jadi gimana ya, menarik gitu saat udah turun ke lapangannya, lihat anak-anaknya gitu. Lihat anak-anaknya gitu kayak gimana gitu ya, menariknya tuh dari apa, masa nggak tuh anak-anak gitu kan atau gimana gitu? Tidak, jadi gimana ya, beda dari anak pada umumnya gitu ya, yang biasanya anaknya bandelnya cuman kayak
bising teriak-teriak gimana ya, Normal, wajar ya. iya teriak normal gitu, biasa gitu ya, Berarti udah kalau- biasa kayak gitu. Cuman ini jadi kan gimana ya, kalau di turun lapangan tuh Lebih kita serius. harus siap gitu ya, mau kaget mau takut kayak gitu kita harus siap semua. Nah kayak kita bisa dibilang nggak ketemu itu nggak normal gitu badannya, nggak sesuai sama gimana ya, bingung mikir. Jadi dari fisik sama pola IQ-nya nggak sesuai gitu. Bisa dari bentuk badannya, bisa dibilang dari bentuk badannya. Anak kecil kan kalau yang normal tuh kecil gitu ya, biasa gitu. Nah kalau misalnya ini yang luar biasa tuh anak yang berkebutuhan khusus tuh bisa bilang bukan kecil tapi gede. Bukan, Iya, maksudnya jadi tuh nggak kayak, sesuai dengan usianya. Ah, Itu iya. maksudnya itu nggak sesuai dulu dengan saya usianya. lagi ngomong, kenapa ada yang ngomong? Ya, boleh saling melengkapi dari jawaban sis Adela dan sis Amanda, ya saling relate aja. Kan ini bicara soal kesan ya, jadi masing-masing mungkin ada sesuatu yang menurut mungkin sis Adela tuh ngerasa agak cringe gitu ya kan, yang ngatain oh ya ini kok beda ya dari biasanya kayak gitu ya. Terus sisi menariknya itu kayak karena ngatain oh anak-anak ini tuh berbeda dari anak-anak biasanya gitu. Nanti kalian tahu sendiri nanti kalau turun ke lapangan, oke? Oke, nah jadi beda tuh kan ya, dari kesan pertamanya aja udah beda gitu. Oke, sekarang lanjut ke Astagfirullahaladzim. Oke, tadi ada sedikit kendala dan sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Oke, siapa dulu nih yang mau jawab? Jadi kan tadi dari pertama. Berarti Iya. oke, sis mendengar pertama kali tentang PLB itu dari mana? Dari internet, Facebook. Terus gimana tuh? Pertama kalau lihat di Facebook tuh gimana ya, lihat yang kayak tunanetra tapi hafal Al-Quran kayak gitu. Taunya dari situ, lihat baca-baca komen orang juga kan, oh anak ini ternyata anak luar biasa, bisa dibilang anak gimana ya, Spesial atau spesial banget lah, yang tadi dia nggak bisa lihat tapi dia hafal Al-Quran loh. wow, Itu sih. dari internet jadi gitu. Terus udah tahu kayak gitu langsung mau cari tahu kayak gitu gimana? Iya cari tahu, cuman apa ya, kurang tertarik sih ya sama yang kayak mata pelajaran tunanetra gitu. Kurang tertarik, tapi pengen gitu terjun ke lapangan mengenal anak-anak ini lebih dalam kayak gitu. Ya Tertarik dengan tidak tertarik dengan Marco, tapi tertarik dengan anaknya saja, tapi tidak tertarik dengan mata kuliahnya saja itu. Iya, kamu gimana sih? Emang saya lagi ngeblank. Jadi maksudnya tertarik sama PLB itu tertarik sama anaknya apa tertarik sama ininya? Tertarik sama anaknya, tapi kalau mata pelajaran sih saya suka saya. Oh iya. Kamu luar biasa. Oke, jadi menurut sis Adel tuh kenal dari internet, terus tertarik sama anak-anaknya, dan kesan pertama itu juga sedikit kurang tertarik dari mungkin ya kurang Dia lebih tertariknya. tepatnya gini, lebih tertarik dengan terjun langsung prakteknya dibandingkan dengan teori-teori yang Ah, pelajarinya. benar Gitu. lebih pengen simple lah gitu ya. Oke, menurut menurut sis Amanda tahu tentang PLB itu dari mana atau dapat dari mana gitu? Pertama kali tahu tentang VLB itu dari kakek. Oke. Jadi kan dia tuh kebetulan guru kan di sana. Pas ngeliat file kerjanya tuh ya waktu main ke rumah kakek, kayak abah teman. Tahu lah kakek kita loh. Itu kan suka main kesana, ngacak-ngacak lah, biasa anak kecil kan suka ngacak-ngacak kertas. Sekarang suka ngacak-ngacak loh. Dari SMP itu kan nyari tahu tuh kan apa tuh luar biasa SLB kan, daripada di SLB nyari tahu SLB itu apa, sekolah luar biasa. Pertama sih bikinnya nggak tertarik ya, nggak tahu, dan
kalau nggak tahu, saya tuh tipenya kalau nggak tahu nggak akan nyari tahu gitu ya. Karena apalagi nggak tertarik, ya udah. Pas kuliah disarankan sama orang tua untuk masuk Uninus karena Bibi juga kuliah di sana, katanya ambil jurusan PLB. Kepo lah, PLB itu apa? Ternyata begitu gitu. Ternyata ya yang terlintas di otak saya tuh mikirnya, oh ini calon guru yang ngajarin kayak gitu. Oh, selalu netting gitu ya karena nggak suka aja gitu ya. Karena jujur aja saya tuh bukan tipe penyabar. Jadi menurut si Samantha itu kalau anak PLB itu harus sabar gitu ya. Iya harus sabar, jujur itu harus sabar, ekstra sabar. Saya nggak sabaran tuh. Nah, nggak mungkin kalau misalnya kamu calon guru PLB tidak punya batas kesabaran tinggi. Kalau kamu calon guru PLB pasti harus punya titik kesabaran yang tinggi. tahu gitu Mbak Tapi Oke. boleh sih sabar sama anak yang luar biasa gitu ya, yang nggak normal bisa dibilang kayak gitu. Itu udah dimaklumin. Tapi kalau misalnya ada temen kayak gitu yang normal tapi dibobot gitu gimana? Hey, ini Nggak lagi sabar ini itu. lagi ngebahas tentang orang yang luar biasa, bukan manusia yang biasa. Ayo. Ayah kan tadi cuma dibilang sama-samain karena dia pura ini. Ya kalau orang yang asli sama yang pura-pura kelihatan lah ya. Please, ini beda tema. Anda julitin yang dibawa sini. Masing-masing tuh ada yang tahu langsung, ada yang nyari tahu sendiri gitu ya kan ya. Kayak sis Adel nyarinya tuh taunya dari internet gitu kan, bukan dari orang. Kalau si Samantha itu yang taunya dari karena kakek juga guru gitu kan, guru di SLB. kita kurang tahu ya SLB di mana, pokoknya guru di salah satu SLB. Bibi juga pernah kuliah di Uninus ngambil PLB. Itulah kenapa kita ikut ambil PLB ya. Masih ada Me not. you're not, I know I mean us. Oke. Jadi gitu. Apa lagi nih, mau lanjut ke pertanyaan nggak? Lanjut. Boleh lah. Oke, lanjut ya. Cenghar nggak? Oke, kalau nggak cenghar kita nyanyi dulu guys. Kalau kuat kan denger ya. Speaker. Jangan dengar sakit telinga. Apalagi si teteh yang nyanyi. Oke. Misalkan tahu ya kalau aku nyanyi suaranya bagus banget. Iya betul. Itu beras. Ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut kalian nih tentang anak-anak ABK itu seperti apa? Ya, tanggapan kalian tentang ABK itu gimana itu gitu? seperti apa? Siapa tuh nih? Seperti bayi. Oke, sis Adel, seperti bayi. Kenapa seperti bayi? Karena mereka memang normal dari fisik ya, dari fisik kata normal gitu. Cuman kan dari syaraf kayak gitu, dia tuh masih butuh kayak bimbingan, butuh bantuan kita. Nah kalau apa ya, itu mau apa lupa. Bener lupa, seketika lupa. Ya lanjut aja lah dulu, nanti saya ngomong lagi. Kamu kok setengah-setengah sih? Oke, menurut sis Manda. Ulangi. Ngeblank. Denger dia ngomong juga blank. Denger dia ngomong juga blank. Oke, jadi gini. Menurut Anda, ABK itu seperti apa? Terlintas kepala pertama kali ABK. Itu seperti apa gitu? I think first sight. Yes. Si anak-anak ABK itu mereka tuh punya special gift. Special gift. Oke. But balik lagi ke individunya. Karena saya tipe yang tidak tertarik dengan hal seperti itu, saya tidak terlalu memikirkan itu. Jahat nih. Jahat. Jujur, karena pernah waktu KKN. Oke. Saya nemuin anak Curhat nih. ya, tunagrahita ya, nemuin tunagrahita. Saya nggak tahu dia tunagrahita, nggak tahu. Saya jaring ngitung. Itu udah SMP kelas kebetulan dapat kelas 7. Ya. Kelas 7. Saya ngajar hitung, yang lain ngitung. Giliran dia cuma ngitung sampai 2 doang. 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2. Jadi Dia ulang gitu. emosi gitu.
1, 2, 3. Karena saya kan tipenya orangnya nggak punya sabaran tinggi ya. Jadi kalau misalnya anaknya salah, menurut saya ya harus ditegasin gitu. Ya udah, 3. Nggak ngerti, diem. 2, 3. Ngulang beberapa kali sampai akhirnya teman saya ngomong. Itu anak udah mau nangis. Udah diem, udah mau nangis. Kejam nih. Teman-teman tuh teman-teman sekelasnya udah ketakutan gitu kan. Iya, jangan. Teman-teman ada teman sesama KKN. Manda, jangan dipaksa. Emang kenapa? Kebetulan apa LB? Iya. Dia tuh TG. Hah? TG? Apaan? Tegaan gitu. Enggak, tunagrahita. Saya nggak ngerti apa tunagrahita. Gak bisa mikir panjang, digituin, sulit belajar. Oh, ya udah. Besoknya saya masuk kelas sana lagi. Anak itu nggak masuk kelas. Trauma anaknya, kasihan. Ya udah, akhirnya saya ganti kelas, baru dia mau masuk kelas. Nah, ini ya kenapa pentingnya kita tahu tuh PLB itu, karena mau gak mau pasti kita tuh bakal berhadapan sama anak itu secara nggak sadar dan secara tidak sengaja gitu. Kayak tadi cerita dari Semanda, tiba-tiba dipertemukan dalam satu kelas anak tunagrahita, tapi nggak tahu gitu kan kalau itu anak tunagrahita dipaksa, kan kasihan ke anaknya jadinya gitu ya. Beruntungnya ada teman dari PLB jadi ngasih tahu, kalau nggak jamin anak itu nggak akan masuk sekolah lagi, bukan nggak mau masuk kelas, nggak mau sekolah. Tapi memang dapat info sih, kayaknya memang di sekolah itu tuh masih minim pengetahuan tentang PLB. Gurunya, ada guru sama murid-muridnya ngomong kalau dia tuh memang susah diajarin belajar. Nggak ngomong itu tunagrahita atau apanya. Benar. Teman saya kebetulan PLB ngomong ke gurunya, dia tuh begini bu, dia begini begitu. Oh, gurunya ya aja gitu. Aja, tapi masih juga nggak paham gitu ya. Harusnya kan ada pemberian spesial ya, khusus untuk buat dia ya, khusus pelajar untuk dia gimana tekniknya gitu kan. Iya. Kalau disamaratakan kayaknya bakal ketinggalan banget. Iya sih, kasihan ya. Jadi kayak gitu memang masih banyak ya di daerah-daerah tertinggal gitu kan, dari internet, dari ilmu dan wawasan lainnya gitu ya kan, yang kita dapat belum tentu mereka dapat. Sampai anak-anak berkebutuhan khusus di daerah-daerah kecil seperti itu nggak diketahui gitu. Kasihan kan, mereka jadi nggak punya hak untuk mengikuti pembelajaran yang semakin lama semakin berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Soalnya ditanya nama juga lupa ingat. Benar itu kayaknya berat ya. Gimana sih? Itu tunagrahita sedang. Kok sedang? Ya sedang. Soalnya masih bisa menjawab. Kalau misalnya tunagrahita berat, itu nggak akan menjawab sedikit pun. Yang ada dia langsung nangis. Oh, tapi waktu itu udah hampir nangis. Ya kan sedang. Berarti sedang keberat dong? Tidak juga. Jadi dia mengerti. Nggak ngerti, dibilang Tri nggak ngerti. Ulang lagi. Berarti dia cuma belajar sanggupnya sampai angka 2. Gitu. Berarti dia susah menyebutkan T ke R. Ya kan, karena bahasa Inggris tuh ribet ya. Ada orang cuma bisa bilang 1, 2, 3 gitu ya kan. Padahal kan pronunciation yang benar itu 1, 2, 3 gitu ya kan. Nah, pas mereka mau bilang 3, mungkin sebutnya 3. Terus atau tli. Kalau dibilang tri apa pokoknya itu yang mendekati masih mending ya. Ini nggak mau banget ngomongnya gitu. Asing berarti kata 3 itu. Tapi untuk selanjutnya dites lagi sama teman saya yang anak PLB bilang 4 bisa. Berarti metodenya beda ini. Atau bisa jadi dia salah fokus, lihat tetehnya cantik gitu ya. Enggak. Dia nggak bisa bilang 3 tapi bilang 4 bisa. Berarti susah ya dia buat nyebut angka 3 itu, atau mungkin angka 3 itu nggak nempel atau nggak suka, dia nggak suka. Saya sih nangkapnya waktu itu mungkin dia trauma dengan angka 3. Bisa jadi di absen ketiga. Bisa jadi melupakan angka 3 supaya tidak lanjut. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan keempat ya. Sekarang itu menurut kalian tentang kasus ABK yang pernah kalian temui, tanggapan kalian itu seperti apa? Siapa tuh nih? Bebas. Apa-apa? Jadi kalian tuh pernah nggak sih ketemu dengan anak ABK di sekitar kalian, terus
gimana tanggapan kalian tentang kasus tersebut ada di masyarakat? Kalau saya pribadi nemuin mereka itu kebanyakan waktu KKN ya, karena saya kan orang jarang keluar rumah. Iya. Ya pas KKN tuh kaget nemuin begitu-gitu ya. Gimana ya? Ada banyak ketemu, cuman beberapa ada yang kasus sedang, ada yang kasusnya ringan. Dan untungnya dapat teman juga kan dari PLB, jadi Iya. tahu gitu ya gimana cara ngatasinnya. Miris sih kemarin waktu pas KKN lihat mereka tuh gimana ya? Ada yang nggak lanjut sekolah karena katanya merasa dibully, terus ada yang sekolah tapi tidak apa ya, tidak membantu dia sama sekali karena kan mengikuti pelajaran anak yang normal. Itu kan seperti yang dia yang harus mengejar gitu kan. Iya benar. Sedangkan kalau kita tahu sendiri IQ sama pola pikir mereka tuh masih jauh banget. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya kasus yang saya temui itu masih perlu perhatian ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang kayak gitu tuh perlu banget namanya guru PLB. Ya. Jadi guru PLB itu sebaiknya disebar. Jadi nggak cuman di satu kota yang bisa dibilang kota itu masih kota besar gitu ya. Karena orang-orang di daerah terkecil juga seperti itu membutuhkan tenaga seperti PLB. Yes, benar banget itu. Soalnya kan ya rata-rata SLB tuh gak ada ya di daerah-daerah kecil kayak gitu ya. Jadi anak-anak yang tadinya membutuhkan bimbingan dan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka malah jadi ujung-ujungnya mereka nyerah gitu. Gak ada Yep. mau. Belum lagi edukasi ke parentingnya ya. Iya. Kadang orang tua tuh karena udah ngerasa anaknya agak sedikit aneh, yang kurang edukasinya mengenai ke PLB-an, itu pasti langsung sudah kamu gak usah sekolah, kamu bebek di rumah. Iya. Banyak banget nemuin waktu kemarin KKN, orang tuanya nggak mau diwawancara, orang tuanya nggak mau nemuin, anaknya dikekepin, jadi kayak yang takut anaknya ketahuan, takut anaknya ketahuan kalau memiliki latar belakang seperti itu. Iya. Oke, jadi gitu ya, kasihan sih memang banyak kayak gitu. Kalau menurut Sis Adel sendiri gimana? Tadi pertanyaan apa sih? Tentang kasus yang pernah Anda temui tentang ABK? Nggak perlu jauh ya, sekitaran rumah aja. Ada anak yang udah sebenarnya kayaknya udah lulus, cuma Lulus apa tuh? SMA, SMP, SD? Lulus TK. Oke, itu kayaknya SMA itu. Nah, dilihat-lihat dia emang sebenarnya kalau diomongin baik-baik tuh gimana ya? Bisa diomongin baik-baik bisa. Cuman enggak juga. Jadi gimana ya? Dia kalau misalnya lihat ada teman-temannya, dia jadi kayak ngikutin gitu. Temennya nurut, dia juga ikut nurut. Tapi kalau misalnya temannya dimarahin sama orang lain gitu, temannya ngelawan, dia ikut ngelawan. Dia pun bebal gitu. Dia kan istilahnya paling tua gitu ya, paling tua. Tapi kan sifatnya tuh udah kayak anak kecil gitu. Harus gimana ya? Harus dibimbing lagi, terus kita tuh harus ngedeketin dia supaya dia gimana ya, ngerti sopan santun sama yang lebih tua, terus sama yang dia harus berbaur lagi sama yang lebih sebaya dengan dia dibanding sama anak kecil lagi. Emang kalau menanya nih ya, emang kalau misalnya anak-anak kayak gitu kan dia pikirannya tuh kayak anak kecil kan. Iya. Kalau kita suruh gaul sama yang seusia dia itu emang pikirannya bakal berubah? Enggak juga. Tergantung. Dia takut. Tergantung. Kalau menurut saya sendiri ya, anak itu gimana tempat lingkungannya. Nah, kayak gini ya, kita lihat aja anak kecil ya. Anak kecil usia 5 tahun. Dia gaulnya sama anak SD kelas 6. Gimana? Pasti dia ngikutin usia anak kelas 6 SD itu. Itu kalau yang lebih muda. Kalau misalnya yang lebih tua, nah, kalau dia tuh usianya 13 dan dia diberi lingkungan usia 13 tahun ya kan. Tadinya dia tuh nggak dapat teman usia 13 tahun. Dia berteman sama anak kecil aja kan ya. Pasti kebawanya kayak anak kecil. Nah, pas giliran dia disuruh untuk bergaul sama anak usia 13 tahun, itu kemungkinan bisa, kemungkinan enggak, tergantung dia mau membawa dirinya ya. Kalau misalnya dia nggak bisa bawa dirinya, pasti dia tuh ujung-ujungnya kena bully juga gitu. Itu untuk kasus TG atau kasus apa?
kasus apa aja? Kasus apa aja? Yang Mau tunanetra yang enggak, ini yang lagi dibicarakan tentang ABK. Bukan umum kan. Kalau umum kan kita bisa menanam mindset kan. Iya. Tapi kalau untuk anak ABK kan susah tekniknya. Nah, benar. sekarang kita mau nanya nih, emang bisa anak ABK yang pola pikirnya kayak anak kecil dipaksakan ke usianya ya? Jadi kayak misalnya dia usia 30 tahun, dia gaulnya karena dia merasa dia masih anak SD, gaulnya sama SD. Terus tiba-tiba kita maksain dia buat berteman usia 30 tahun. Emang pola pikirnya bakal berubah? Enggak lah. Kita bukan maksain ya, butuh proses. Emang prosesnya lama gitu, Benar. butuh bertahun juga. Cuman bisa sebenarnya dia umurnya tadi sebenarnya misalnya 30 tahun, tapi dia mentalnya tuh 15 tahun gitu. Bisa ke 30 tahun juga gitu. Cuma butuh prosesnya lama. Kalau gitu bukan namanya bukan anak tunagrahita dong. Apaan? Kalau misalnya kayak gitu, Kan anak tunagrahita itu anak yang memiliki keterhambatan dalam intelektualnya. Jadi mereka tuh cuma nggak bisa menyerap pembelajaran dengan cepat ya. Tapi untuk sisi mental mereka tuh sebenarnya normal, mereka bisa mengikuti. Beda lagi sama anak yang apa tuh? Dia tuh sulit untuk beradaptasi. Ya sama sih anak tunagrahita juga. Tunagrahita, iya. Tapi tergantung Tapi- masing-masingnya sih. Itu tunagrahita berat yang biasanya nggak mau. Sulit. Nggak mau. nah kalau ini. untuk kasus tunagrahita berat emang bisa. Nah itu harus selalu dibantu. Selalu dibantu, dibimbing. Soalnya dia nggak eh. berkembang, jaminannya sedikit. Kalau misalnya gimana ya, cara say hello aja ke orang itu harus kita bantu gitu. Coba kamu lembek tangannya gitu ya. itu kan ada orang Hmm. itu kan ada teman Lembekkan kamu depan kamera. halo gitu. Terus? Dia pernah nggak mau kan, nunduk aja. Kita pegang tangannya dengan jangan paksa gitu ya, jangan bilang halo gitu, jangan. Tadi Jadi, tahu mah. kayak gini halo. Terus kalau gitu. bisa gini, halo, aku baper sama kamu. Enggak, anak Anak tunagrahita bisa baper nggak? Bisa. Kalau cuman baper gimana? kita sebagai pembimbingnya jangan genit juga ya, nggak boleh Masa gitu? gitu. Iya nggak boleh gitu. Kamu kok kalian ya? Kalian kayak gitu ke anak tunagrahita, jangan bukan tunagrahita aja, ABK, jangan salahkan ABK-nya, salahkan kaliannya. Soalnya gimana ya? Gitu. ABK-nya anak ABK-nya tuh orangnya nggak mau tahu kalau misalnya guru ini kok baik banget sama aku, kayaknya guru ini suka nih sama gue. Nah dikejar terus, jangan salahkan anak ABK-nya. Salahkan kaliannya yang terlalu istilahnya tebar pesona. ngasih harapan gitu ya. Nah Oke, jadi gitu ya. Dan menurut Sis Manda itu masih perlu banyak edukasi tentang PLB-an ke daerah-daerah. Mas pengen nanya sebenarnya Oke, aku mau nanya apa guys? kayak gini ya, kayak kemarin dia tuh gaulnya sama anak usia dia, tapi dia nggak bisa sesuaikan diri tuh. gimana maksudnya? Nah, gimana? Kata kalian kan seharusnya dia tuh bergaul dengan seusianya. Katanya kalau misalnya dia usianya udah 30 tahun punya mental usia 15 tahun, berarti dia harus gaulnya ke usia 30 tahun kan, supaya dia proses. But I have what is ya punya bukan gitu, punya pengalaman melihat sendiri, anak itu tetap bergaul tuh sama seusianya, but mindsetnya nggak seusia dengan anak itu. Itu kan tadi katanya butuh proses. Udah berapa tahun kan? Ya kan prosesnya emang bertahun-tahun. Gini kayak loh. gitu. Kan anak normal tuh usia kelas 1 SD tuh dia udah bisa ngitung 1 sampai 20 misalnya. Mereka belum tentu bisa sampai 20. Sampai 5 pun belum tentu. Anak kelas 1 SD tunagrahita itu belum tentu bisa gitu. Berarti jangan Makanya. dipaksakan atau jangan dimasukkan ke dalam lingkungan seusianya. Seharusnya mah bukan jangan dimasukkan ke lingkungan usianya, itu boleh aja, itu boleh banget gitu ya, supaya apa, anak itu bisa bergaul jadi terbiasa. Bukan masa bergaulnya aja, jadi biar mandiri ya, jadi nggak tergantung sama orang tuanya terus gitu. Kan udah umur kayak gitu tuh harus gimana ya, bantu orang tuanya. Terus kalau misalnya orang tuanya Kan pola pikirnya berbeda. iya kan, kita kan sebagai sebagai pembimbingnya, kita harus mengajarkan anak itu supaya mandiri,
terus tidak bergantung sama orang tua atau orang lain gitu. Bagaimana caranya? Gimana ya? Ya gimana sis? Gini, Anda sudah semester berapa? semester 6. Saya belum bisa jawab nih. Masih Jadi, semester 2. Jadi bisa gini. Kejelasannya Kita ngambil anak ABK-nya tuh umur 20 tahun. nggak usah jauh-jauh, kemarin aja yang yang terakhir punya yang anak kelas 7 Ya umur berapa itu teh? 13 ya. itu baru 13 tahun. Oh, 13 tahun. Mau mau bersosial sama anak-anak lainnya? Mau bersosial tapi tidak bisa mengikutinya. Seperti kata dia mungkin bisa mengikuti. Nah, tapi yang saya temuin, yang Rada temuin enggak bisa gitu. Berarti itu perhatian dari orang tua atau dari orang-orang yang dewasa kurang membimbing. Ya Bisa. nggak sih? Mereka kan butuh bimbingan. Bisa jadi juga orang tuanya tuh nggak mau tahu gitu. Nah, itu orang tuanya nggak mau tahu kan mungkin maksudnya supaya dia mandiri. Ya tapi cara orang tuanya salah gitu. Nah, caranya yang bener gimana? Ya jadi gimana ya, sebenarnya dari sekolah biasa itu harusnya ada guru PLB gitu ya, yang bisa mengerti situasi anak itu, kondisi anak itu. Jadi bisa ngasih motivasi ke orang tuanya atau nggak ngasih tahu orang tuanya cara didik anaknya yang kayak gini tuh kayak gini gitu. Jadi nanti pas ke kelas dia bisa ikut berbaur, ikut dalam pelajaran, sama gimana ya, berani anak itu tuh. Nah, itu kan masuk ke kelas berarti memang orang tuanya pengennya anaknya mandiri, berani, tapi tetap aja nggak bisa. Iya, tapi kan itu tergantung dari orang tuanya. Oh gitu. Nah, oke. Jadi masing-masing punya pendapat ya. Yang satu pendapatnya membutuhkan anak PLB, yang satu lagi apa tadi? Bimbingan. Dan yang pertanyaan kelima. Tadi jadinya ada berapa pertanyaan sih? 10. Oke, ada 10 ya. Masih lama guys. Masih lama ya. Nah, jadi pertanyaan kelima itu tentang bagaimana menurut kalian tentang penerimaan ABK di masyarakat. Masih minim. Masih minim? Kurang banget. Kenapa tuh? Kira-kira menurut kalian? Honestly, kalau misalnya ini ya, kalau orang bilang gue terima kok, gue mau kok berteman sama anak itu, tapi pada lapangan yang kita temui banyak banget kan anak ABK yang dibully. Kalau istilahnya gini, kalau benar-benar itu guru respect ya sama anak-anak begitu, pasti ada apa ya, setiap guru tuh pasti ada jiwa untuk membimbingnya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, dulu saya nggak ngerti ya, Teteh nggak ngerti lah dulu. Ternyata teman Teteh juga anak ABK kan. Teteh mikirnya dia itu pendiam dan penerima ya, penerima dibully, penerima dihina, dan penerima segalanya kan. Penerima dibabuin. Nah, Teteh berteman sama dia kan, karena Teteh ngerasa oh kasihan dia tuh badannya gede, gede banget. Nah terus tapi sering dibully, dipukulin. Aduh, itu dipukulinnya kayak pukul sapi tuh gak sih? Lah kok gitu? Kasian dong. Iya. Kelas Itu- berapa itu? Itu kelas 1 SMP. Ya ampun, kasian Oh, banget. yang nggak kan sebut namanya. Jangan ya Nah. sebut namanya. Rahasia. Yang itu tuh yang Teh bilang yang orang Bali. Nggak tahu saya. Iya, itu percerita. Masih. Ya itulah pokoknya teman Teteh, teman baik Teteh. Oke. Nah dia tuh kan orang tuanya kan suka ngasih uang jajan berlebih. Mungkin maksud hati anak ini biar makannya kenyang gitu ya, Taunya dibully gitu. bisa naktir teman-temannya. dipalak. Itu uang setiap hari gak pernah yang namanya nempel di kantong dia. Ya Kasihan, berarti nggak makan dong. Enggak, itu Pulangnya makanya jam berapa? Teteh sama temen Teteh ngasih jajanan. banget, Mas. Nah, jadi kita kan pulang itu jam 12. Ada lagi acara kayak ekstrakurikuler. Nah, itu kan Senin Rabu, Sabtu ya. Nah, ya itu kita pramuka. Nah, itu kita pramuka. Kita sering banget lihat dia dipukulin. Yang mukulinnya gini loh, gendong ke belakang, itu tuh nggak satu orang, Kasian banget. 2 terus. orang kiri kanan, terus ada yang lompatin mukul kepala di atas.
Ya ampun. Dia diem aja gini, hehehe. Terus gimana? Ya teteh ya yang maju ke depan mukulin teman-teman yang itu. Teteh sama teman-teman teteh ya biasa. Namanya juga masih Iya. gitu ya. Jadi tingkat premanisme itu masih tinggi. Nah, jadi ternyata baru-baru sekarang sadar ternyata teman teteh dulu itu seperti itu anak ABK. Sampai waktu itu karena sering banget dibully, pendengaran sebelahnya rusak. Oh ya ampun, kasihan banget. Sampai segitunya. Iya, pendengaran sebelahnya rusak. Orang tua datang ke sekolah marah-marah. Anak-anaknya yang lucunya tuh gini, ini mah baru pendidikan ya. Anak-anaknya tuh bukannya dipanggil diberi sanksi, cuman diomelin doang di BK. Ya teteh sebagai saksinya ya, sebagai saksinya ngerasa Kurang. aduh ini kok gini banget. Sampai akhirnya ibunya tuh nitip ke teteh, tolong jagain ini katanya. Dia suka ceritain tentang kamu katanya ke tante katanya. Ya udah sih, teteh mah ya orangnya kan memang suka berteman. Ya udah berteman aja, anggap aja itu sepele. Ya kalau dia dibully, kalau bisa bela, kalau bisa nggak bisa ngebela ya udah gitu kan. Paling ngajak dia pulang, langsung pulang gitu supaya dia nggak terlalu banyak di sekolah. Nah, sampai waktu itu dia pasang alat pendengar, itu dicopotin. Ya ampun, rusak. Itu terakhir kali, sampai akhirnya dia ngamuk di sekolah, nggak masuk pindah sekolah. kasihan banget ya. Gurunya nggak respect ya tuh. Iya. Masih belum ada yang bisa gitu ya nerima adanya perbedaan gitu ya. Nggak mungkin, kasihan banget. Makanya kasihan banget. Kalau menurut si Sadil gimana? Tentang penerimaan ABK di masyarakat tuh kayak gimana? Masih kayak gimana? Ya masih kurang banget gitu, nggak ada respectnya kurang ya, masih ada respectnya kurang, mau dari sekolah, dari lingkungan masyarakat lainnya. Kayak di depan rumah aja, ini juga kan sering dibully, disuruh-suruh, terus dikata-katain, disuruh, ya pokoknya. Tapi dia nurut aja gitu ya. Iya, dia nurut gitu karena dia merasa aku punya teman gitu. Kalau misalnya aku disuruh gini pasti aku banyak nambah banyak teman gitu. Dia pasti mikirnya polanya kayak gitu. Jadi bukan dilihat ya. Iya mah benar. Dilihat dari banyak kasus yang ditemui gitu ya kan. Yang ditemui dari 2 orang ini aja udah cukup kompleks gitu ya kan ya. Apalagi mungkin kalian-kalian yang pernah ketemu juga dengan anak-anak ABK entah di jalan, entah di tetangga sebelah atau mungkin di kampung sebelah, kita nggak tahu kan. Dan masih banyak yang kurang respect gitu kan ya, kayak yang tadi mau aja jadi orang-orang yang disuruh gitu kan, atau mungkin dibully gitu kan, sampai alat bantu pendengarannya rusak kayak gitu kan. Itu miris banget ya, kasihan banget. Oke, karena sudah larut ya, gak mungkin juga 10 pertanyaan, ternyata 5 pertanyaan juga udah banyak makan waktu ini, karena ada banyak perdebatan ya, perdebatan tidak diduga antara yang kepo dengan banyak pertanyaan, dan yang satu dengan orang yang sudah ngantuk gitu ya, kan udah malam ya, dan jadi ngantuk wajar banget sih. Oke, kalau gitu kita langsung simpulin aja ya, cukup 5 pertanyaan ya, dan itu udah cukup mewakilkan tentang anak-anak berkebutuhan khusus masa kini dan masa yang akan datang. Diharapkan mungkin anak-anak ABK itu semakin dihargai ya, karena mereka itu juga tuh manusia ya. Mereka tuh bukan robot atau mungkin bahan ejekan, bahan olok-olokan gitu. Bukan sesak tinju gitu. Bukan ya, mainan. Nah, bukan mainan, dan bukan maaf banget ini bukan pesuruh gitu ya kan. Nah, jadi kita tuh di sini, di dunia ini gitu ya, mau dimanapun itu kita berada, kita harus respect sama orang. Jangan hanya respect karena dia ganteng atau dia cantik, dia punya duit, atau dia orang kaya gitu kan. Jangan ya kan, dia artis, dia idola, dia terkenal, good looking gitu. Nah, janganlah terlalu mengeluh-eluhkan seseorang, karena masih banyak orang yang membutuhkan hal-hal tersebut, yang kekurangan dan lain selain ABK gitu kan ya. Kita karena kan setiap orang itu punya kelemahan, punya kekurangan.
di balik kekurangan pasti ada kelebihan kan. Yap, Nah, benar. jangan nilai orang hanya karena fisik atau intelektualnya. Kita harus lihat dia itu sebagai manusia. Itu aja. Oke, ada pesan dan kesan dari Sis Manda dan Sis Adil sebelum kita tutup vlog ini Apa nih? Kepada siapa? Pesan-pesan. kepada penonton tentunya, dan untuk penerimaan PLB gitu atau anak-anak ABK di seluruh Nusantara atau dunia itu bebas. Pesannya, saya harap para pendidik sekarang itu benar-benar bekerja dengan tulus, Di kamera dong. bekerja dengan tulus, dan kamera tuh cara masih bekerja dengan tulus dan benar-benar berniat untuk mencerdaskan, bukan mencerdaskan, membantu ya, membimbing. Karena kan ini tentang PLB, jadi membimbing anak-anaknya seperti itu supaya mereka itu benar-benar mendapatkan bantuan. Jangan cuman kerja karena gaji besar, jangan cuma kerja karena suatu bisa dibilang apa ya, namanya apa tuh, taraf ya. Iya. Dan itu aja. Kalau dari Sis Adil sendiri? Untuk orang tua, apalagi orang tuanya yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya, kalau bisa belajar lagi gitu untuk memahami anaknya sendiri ya kan, itu kan anak sendiri tuh, masa kita nggak paham gitu kan. Terus terus ya, untuk orang tua lagi, kalau misalnya ada anaknya yang ngebully anak berkebutuhan khusus, mohon diberitahu yang baik gitu, berteman, jangan menyiksa anak orang kan, gimana ya, kalau misalnya kalian gitu, para ibu-ibu dan bapak-bapak mempunyai anaknya yang ABK terus dibully gitu, terima tidak? Kan tidak pasti kan. Nah, jadi harap gimana nih ngomongnya, Saling menghargai dan saling mengingatkan. nah gitu itu ya. aja udah, intinya gitu. Saya udah ngantuk jadi gitu ngomongnya. Edukasi parentingnya itu penting banget. Yaps, benar sekali. Dan jangan, kita nggak menyudutkan pihak manapun di sini. Kita sama-sama belajar, sama-sama saling menghargai dan mencoba untuk kembali mempelajari banyak hal dari setiap pengalaman yang ada. Oke, saya Audrey Debiara Sandi, pembawa acara sekaligus vlog The Aus Vlog ini, yang sudah melakukan perbincangan mesra dengan Sis Manda dan Sis Adila itu. Kita tutup vlog ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga vlog kita semoga vlog kita itu sedikit membuka mata orang untuk lebih saling bisa menghargai lagi satu sama lain, dan bermanfaat untuk orang-orang yang tadinya belum tahu tentang PLB dan jadi tahu gitu kan. Dan yang apabila masih ada hal-hal yang kurang dari vlog ini, kalian boleh tambahkan untuk kritik dan sarannya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam guys, bye bye.